Bursa Efek Indonesia akan segera merebalancing konstituen indeks LQ45 untuk periode Februari hingga Juli 2022. Lantas emiten apa saja yang berpeluang besar untuk segera masuk dalam indeks LQ45? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Bursa Efek Indonesia akan segera melakukan pembuatan ulang atau rebalancing saham indeks LQ45 untuk periode Februari hingga Juli 2022. Adapun rebalancing ialah momentum pergantian anggota indeks yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, di mana anggota indeks ini akan masuk dan keluar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan operator. Indeks LQ45 sendiri merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Equity analis Kanaka Hita Sofera William Wibowo kepada ADX Channel menilai saham dua bank mini yaitu Bank Jago serta Bank Newcomers berpotensi besar untuk masuk dalam daftar konstituen baru LQ45. Menurut William, saat ini saham Bank Jago dengan kode ARTO bisa masuk dalam daftar LQ45 karena selama 6 bulan terakhir harganya bergerak positif dengan mengalami penguatan sebesar 26,47%. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan ARTO berdasarkan laporan keuangan Q3 2021 juga meningkat tajam sebesar 365,89% secara tahunan, dengan net income growth sebesar 69,16% secara tahunan. William menambahkan Bank Jago juga termasuk emiten yang dilirik asing dengan volume perdagangan yang cukup tinggi. Di sisi lain, Bank Newcomers atau emiten berkode saham BBYB selama satu semester ini pun sudah berhasil mencetak transaksi sebesar 30,5 triliun rupiah dan sahamnya sudah dengan kenaikan harga sebesar 154,86%. Selain itu, pertumbuhan pendapatan Bank Newcomers pada kuartal 3 2021 berhasil mencapai 50,01% secara tahunan. Bank Newcomers juga mengalami kenaikan aset yang signifikan sampai kuartal 3 2021. Hal inilah yang dinilai William menjadikan Bank Newcomers bisa masuk menjadi konstituen baru indeks LQ45. Sementara itu, William menilai emiten yang berpotensi keluar dari indeks LQ45 yakni Bukalapak.com serta Era Jaya Swasembada. William menambahkan saham Buka sejak awal melantai di bursa pergerakan harga saham cenderung melemah hingga 16,74%. Ditambah lagi dengan market cap yang cukup besar, kinerja saham Buka juga berpotensi memperberat IHSG dan tentunya kinerja LQ45. Bukalapak juga mengalami net foreign sales sebesar 427,7 miliar rupiah selama 6 bulan terakhir. Ditambah lagi perusahaan pendatang baru di BI ini belum berhasil mencatatkan net income secara tahunan sejak 2018. Adapun Era Jaya juga selama 6 bulan terakhir juga mengalami pelemahan harga hingga minus 6,9%. Investor asing pun tercatat mengalami net foreign sales sebesar 487,72 miliar rupiah yang juga menunjukkan sentimen negatif untuk Era Jaya. Sebelumnya, indeks LQ45 mencetak kinerja yang kurang memuaskan sepanjang tahun 2021. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, indeks LQ45 tercatat melemah 0,37% sejak awal tahun 2021. Analis Bina Arta Sekuritas Ivan Rosanova seperti dikutip laman Kontan menilai kinerja LQ45 sepanjang tahun 2021 memang terkesan kurang bertenaga. Hal itu karena aksi profit taking yang terjadi sejak awal tahun. Menurut Ivan, profit taking terjadi karena pelaku pasar cenderung mengantisipasi dirilisnya laporan keuangan 2020 yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019, terutama emiten-emiten perbankan yang memiliki bobot tinggi di antara konstituen LQ45 lainnya. Sementara itu, penguatan indeks juga mulai terjadi sejak pertengahan tahun atau bersamaan dengan dirilisnya kinerja semester 1 2021 yang menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama di tahun 2020.